Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Ahmad Alfi Khaliza Surya dengan NIM 241011711 Apa adalah mahasiswa semester 1 Universitas Ampel Makurat dalam studi program pendidikan bahasa Inggris. Oh ya, teman-teman. Tugas ini, video ini adalah tugas pengantar pendidikan, tugas UAS atau ujian akhir semester, dimana aku bakal menjelasin hasil observasi aku di suatu sekolah menengah tingkat tujuan di Banjarmasin. Disclaimer di awal, aku nggak bakal nyebut merek apapun seperti nama sekolah, guru, ataupun pihak yang bersentuhan dengan sekolah yang akan yang aku bahas ya. Ini straightforward aja, videonya bakal simple karena penelitian melakukan hal cuma dari jam pertama pelajaran sampai jam pertama pelajaran itu selesai. Jadi cuma 1 jam. So, kita mulai dari bagaimana aku mengobservasi. Aku mengobservasi dengan teman-temanku tadi, ada kelompoknya gitu. Satu kelompok itu 10 orang, dan masing-masing orang itu punya kelasnya masing-masing sendiri. Jadi di hari observasi, 10 orang itu bakal misah. Mereka spread out. Mereka nggak di satu kelas aja. Jadi mereka itu berkelas masing-masing. So, job dalam kelas. Dan untuk mata pelajaran sendiri itu random ya teman-teman, bebas karena kami menyesuaikan dengan apa mata pelajaran yang ada saat di hari kami mau observasi. Dan kebetulan kemarin saya ketemu juga sama tingkat saya semester 7 angkatan 21, di mana mereka sedang melakukan PPL di semester 7. Oke, balik ke observasinya. Kelas yang saya observasi itu kebetulan sedang ada mata pelajaran pendidikan bahasa Inggris, bukan pendidikan bahasa Inggris. Mereka belajar bahasa Inggris. Gurunya yang ngajar itu di kelas yang saya observasi itu lumayan tegas. Kalau tegas, tetap murid-murid di dalam kelas atau siswa-siswi di dalam itu tetap berisik. Ada yang diskusi sendiri, ada yang belajar, bahkan bukan mata pelajarannya, seperti mengerjakan tugas dari mata pelajaran lain seperti MTK, PKN sampai bahasa Indonesia. Saat guru menjelaskan juga mereka juga tidak terlalu memperhatikan. Tapi poin plusnya mereka tuh paham bahasa Inggris. Saat gurunya menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Inggris, mereka mampu menjawabnya dengan cepat dan spontan. Jadi pengetahuan ilmu mereka tuh udah bagus, tapi sayangnya adab atau sikap mereka masih kurang dalam menghormati guru, karena masih tertawa di message mereka bahwa guru itu masih belum mereka terlalu hormat. Itulah pokoknya. Nah, selanjutnya saat itu juga ada OSIS yang masuk kelas tuh. OSIS masuk kelas dalam mata pelajaran sekitar 5 menit untuk mengenalkan sebuah event collab dengan suatu instansi, mendapatkan keuntungan juga, kerjasama sama OSIS gitu. Itu aja sih untuk yang intervensi dan konsepnya selain pelajaran. Dan mereka untuk pelajaran tadi, dia aku bilang mereka tuh skotam dan mereka paham dengan materi yang disampaikan oleh beliau. Ya tapi itu minusnya mereka nggak terlalu merhatikan guru ya. Kalau ditanya ya sudah, kalau nggak ditanya ya lanjut ngomong. Dan kelas yang saya observasi itu ada 36 orang. Jadi banyak banget di satu kelas tuh yang dihandle sama satu guru. Sebenarnya itu kurang efisien ya menurut saya, karena 36 orang yang udah umur 16 tahun rata-rata, ya jadi oleh satu guru yang nggak mampu menguasai satu kelas itu benar-benar kecil banget. Karena mereka nggak bisa fokus dengan materi yang disampaikan itu, nggak benar-benar masuk. Apalagi ada yang benar-benar niat belajar gitu. Itu bakal susah banget dan nggak bisa masuk apa. Nah, gitu aja. Next. Dan terakhir waktu sesi wawancara, setelah ini selesai nih, terus masuk sesi wawancara. Wawancara dilakukan di ruangan guru, nggak jadi di kelas. Kalau tadi kelas berisik atas banyak HP dan tugas diskusi. Mereka semua fokus dalam diri nanti, nggak peduli sama lembaga pengajar ataupun yang lainnya juga. So,
Wawancara dilakukan di dalam ruangan guru, ruang Norda namanya. Di sana beliau itu sudah mengajar sekitar hampir 12 tahun. Itu beliau udah masuk guru senior, dan di sepanjang beliau berkarir, beliau belum pernah dipindah tugaskan ke satu sekolah. Jadi sekolah pertama yang beliau tempati adalah sekolah itu, dan belum pernah dipindah tugaskan gitu ke sekolah lain. Jadi stay di satu sekolah yang sama selama 12 tahun. Jadi beliau betul-betul paham dengan suasana sekolahnya, flow sekolahnya, bagaimana sekolahnya bekerja, dan sebagainya. Walaupun terhitung sebagai guru senior, menurut saya beliau ibu, beliau perempuan, guru tadi itu masih belum bisa memaksimalkan cara mengajar yang benar, lagi mengajar anak-anak yang baru dewasa atau sekitar 15-16 tahun. Kenapa? Karena beliau nggak bisa menguasai kelas. Terlihat dari cara beliau mengajar itu terlalu sistematis. Hampir tidak ada interaksi sama sekali sama muridnya. Interaksi pun ya minim, yang tidak mampu mendistraksi siswa dari hal apa yang dikerjakan gitu. Jadi siswa tetap fokus sama apa yang mereka lakukan, nggak fokus sama guru ya, cuma fokus sama materi aja. Dan ini materinya pun nggak begitu-begitu baru dan nggak begitu kompleks banget gitu. Nah, setelah itu menurut saya tidak menguasai kelas. Beliau disiplin tapi tidak terlalu menekankan disiplinnya kepada murid. Beliau masuk kelas itu tepat waktu, tapi beliau nggak bisa mendisiplinkan penuh siswa-siswa yang diajarinya. Dan di akhir interview juga kami sempat foto-foto juga, dokumentasi singkat dengan beliau. Dan setelah wawancara juga itu selesai, saya keluar dari ruangan dan balik lagi sama teman-teman saya juga selesai wawancara. Jadi kami berbagi informasi bahwa hampir dari semua mereka merasakan hal yang sama di satu sekolah yang sama. Itu tadi, muridnya pada sibuk sendiri, guru yang mengajar tidak perlu diperhatikan, tapi mereka punya kesamaan, yaitu mereka paham materinya, mereka paham yang diajarkan. Yang artinya sebenarnya keilmuan di bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan di bidang pendidikan itu sebenarnya sudah bisa disertakan oleh anak-anak zaman sekarang dan cepat masuk ke otak. Tapi mereka kurang satu hal, yaitu cara mengontrol diri di dalam kelas. Mereka masih belum tahu prioritas mana yang penting dan mana yang tidak. Mereka bisa memahami pelajaran, tapi mereka tidak bisa memperhatikan si pengajarnya. Di situ letak fatalnya, di mana mereka meremehkan ya teman-teman ya. Mereka cuma menerima informasi aja dan mengelolanya, tapi enggak menghormati siapa yang mengajari mereka gitu. Sebenarnya ya itu tadi, adab itu nomor satu. Adab guru sebenarnya yang adab dulu baru ilmu. Tapi kalau bisa dua-duanya secara bersama. So itu aja untuk video observasi Pak Pendidikan ujian akhir semester dari Ahmad Atif Fariza Surya. Aku bakal tutup video observasi itu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.